Baik, izin masuk. Saya perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami, sedapnya. Baik Ibu, izin melanjutkan. Formulir pertama itu yaitu tim HACCP dengan Ketua Amelia Aistizen. Bidang ahliannya itu pemimpin tim HACCP dalam mengarahkan dan mengimplementasi sistem pelatihan yang sudah diikuti. Paling terbaru itu adalah HACCP pada tahun 2024, GMP 2024, ISO 22000 2004 dan juga GAP pada 2024. Lalu ada Agisa sebagai anggota yang sebagai quality assurance, yaitu menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen atau toko. Dan pelatihan yang terbaru diikuti itu ada HACCP pada tahun 2024, GMP 2024, ISO 22000 2004 dan juga ada GAP. Boleh di scroll lagi. Lalu yang ketiga itu ada Alin Sri Latifhan sebagai quality control kimia yang bertugas kimia, ada bahan baku, produk antara dan produk akhir. Lalu ada pelatihan yang juga ada HACCP pada tahun 2024, GMP 2024, ISO 22000 2004 dan juga GAP 2024. Lalu ada Andika Kusuma Fadri sebagai analisis mikrobiologi baik dari segi sanitasi pekerja, ruang alat. Tolong di scroll lagi, mohon maaf. Segi sanitasi ruangan, alat, bahan baku, produk antara dan produk akhir, yaitu quality control mikrobiologi. Pelatihan yang sudah dilakukan yang terbaru itu ada HACCP 2024, 22 GMP 2024, ISO 22000 2024 dan juga GAP pada tahun 2024. Lalu ada Andita Putri sebagai teknisi yang mengoperasi alat-alat proses thermal atau perebusan. Lalu ada juga pelatihan yang sudah dilakukan itu ada HACCP pada tahun 2024, lalu GMP pada tahun 2024, lalu ada ISO 22000 pada tahun 2024 dan juga GAP pada tahun 2024. Lalu ada Anisda Fairuza Bakitani sebagai produksi terutama thermal. Lalu pelatihan yang diikuti itu ada pada tahun 2024, GMP pada tahun 2024, lalu ISO 2000 pada tahun 2024 dan juga GAP pada tahun 2024. Maaf. Lalu ada Andin sebagai quality control kimia fisik, yaitu sebagai kimia dan analisis fisik pada bahan baku, produk antara, dan produk. Pelatihan yang dilakukan itu ada HACCP 2024, lalu ada GMP 2024, ISO 22000 pada tahun 2024, juga GAP pada tahun 2024. Lalu yang terakhir itu adalah Agraini Sari sebagai quality assurance atau penjamin kualitas produk akhir yang dikirim ke konsumen atau toko. Lalu pelatihannya itu juga sama ya, ada HACCP 2024 pada tahun 2024, lalu ISO 22000 pada tahun 2024, juga GAP pada tahun 2024. Lalu berikutnya adalah formulir 2A, yaitu deskripsi produk. Nama produk adalah bakso, komposisinya ayam, terigu, es batu, garam, lada putih, STPP atau sodium tripolifosfat, dan juga bawang putih bubuk. Lalu karakteristik produk akhir itu ada kadar daging yang
sama dengan lebih dari 45%, dan juga kadar protein lebih dari sama dengan 11%, dan kadar lemak itu sama dengan 10%. Lalu metode pengolahannya itu melalui 8 tahapan proses, yaitu pembersihan bahan baku, pemotongan bahan-bahan, penghalusan bahan baku, pencampuran, pembentukan, perebusan dengan suhu 100 derajat Celcius sampai bakso mengapung selama 30 menit, penirisan, pendinginan dan pendinginan di suhu ruangan, dan juga pengemasan. Lalu metode pengawetan freezer dengan suhu 4 derajat Celcius. Dengan primernya yaitu plastik jenis PP atau polipropilen. Dan pengemas untuk transportasinya itu menggunakan paper bowl. Kondisi penyimpanan itu freezer, bentuknya frozen. Lalu umur simpannya itu 1 bulan jika di dalam freezer. Lalu metode distribusi yang digunakan itu secara langsung kepada pelanggan. Adapun petunjuk pelabelan itu dapat dikonsumsi untuk usia 5 tahun sampai orang lanjut usia umur 60 sampai 65 tahun. Lalu pengawasan khusus dalam distribusi menghindari paparan sinar matahari dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dengan menggunakan ice box. Lalu produk akan dijual secara langsung. Petunjuk penggunaan ready to eat. Lalu yang berikut itu formulir 2B, yaitu konsumsi produk. Bahan baku daging ayam 125 gram, lalu ada tepung terigu 25 gram, es batu 50 gram. Lalu adapun ingredient kering yaitu putih bubuk 2 gram, es teh 2 gram, bawang bubuk 7,5 gram, garam 2 gram, pengemas. Untuk satu porsi itu sekitar 3 sampai 4 bakso, itu menggunakan paper bowl 650 ml. Adalah formulir 3 penggunaan produk. Deskripsi cara konsumsinya ini, bakso merupakan produk makanan yang terbuat dari daging ayam yang siap disantap dengan memasukkan kuah terlebih dahulu dengan dilengkapi mie, bihun, tauge, seledri, saus kecap, dan juga sambal. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, kecuali bayi usia 0 sampai 4 tahun. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya, terima kasih. Baik, selanjutnya formulir 4 diagram air. Nah, penerimaan baku yaitu terdiri daging ayam filet, bumbu kering, janji, dan plastik polipropilen dan paper bowl. Daging ayam dicuci terlebih dahulu, lalu dilakukan penggilingan. Nah, daging ayam giling ini dicampur dengan air, dicampur dengan bumbu kering untuk buat adonan. Nah, adonan ini ditambahkan dengan tepung kanji. Lalu setelah itu dibentuk bulat, lalu direbus, ditiriskan, didinginkan, ditimbang, dan dikemas menggunakan plastik polipropilen dan paper bowl. Boleh selanjutnya di next. Selanjutnya itu ada 5 diagram alir yang sudah diverifikasi. Nah, penerimaan bahan baku ini terdiri dari daging ayam 125 gram, lada 2 gram, STTP 2 gram, garam 2 gram, bawang putih bubuk 7,5 gram, es batu 50 gram, tepung terigu 25 gram, dan paper bowl. Daging ayam dicuci terlebih dahulu, lalu digiling, dan daging ayam giling ini dicampur menggunakan bumbu halus yang terdiri dari lada putih, STPP, garam, dan bawang putih bubuk. Pencampuran juga ditambah dengan es batu dan tepung terigu. Lalu setelah itu dilakukan pembentukan bakso ayam. Lalu perebusan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit sampai bakso mengapung. Lalu penirisan, pendinginan, penimbangan, dan pengemasan menggunakan paper bowl, lalu disimpan pada suhu 18 derajat Celcius. Boleh dilanjutkan kepada rekan saya? Terima kasih.
Untuk bahaya dari mikrobiologinya itu ada dari Escherichia coli patogen dengan penyebabnya itu penyimpanan suhu yang kurang tepat dan juga air. Dengan tindakan pengendaliannya itu disimpan di suhu di bawah 4 derajat Celcius. Kalau misalnya butuh waktu 1 sampai 2 jam itu bisa di suhu beku. Selanjutnya membeli bahan baku daging pada supplier terpercaya atau memiliki COE. Lalu untuk peluangnya itu low, keparahannya itu high, dengan tingkat signifikansinya itu tidak signifikan. Selanjutnya ada yang kedua, bahaya mikrobiologi Salmonella sp patogen. Penyebabnya itu penyimpanan suhu yang kurang tepat dan juga air. Untuk penanganannya itu disimpan di suhu di bawah 4 derajat Celcius dengan tingkat peluangnya low, keparahannya high, tidak signifikan. Selanjutnya ini ada bahaya fisik dari juga kotoran dari pekerja dan tempat penyimpanan yang kurang tepat. Dengan penanganannya itu pengecekan ulang pada daging ayam yang telah dipotong dan langsung dibungkus dengan plastik wrap untuk menghindari adanya kontaminasi dari partikel kecil di udara yang masuk. Tingkat peluangnya itu low, keparahannya itu medium, tidak signifikan. Selanjutnya itu bahaya kimianya itu dari residu atau pestisida. Penyebabnya itu dari ayam yang diberikan antibiotik pestisida agar ayam terhindar dari bakteri patogen. Selanjutnya untuk penanganannya itu membeli bahan baku dari daging ayam pada supplier terpercaya atau memiliki COE. Dengan peluangnya itu low, tingkat keparahannya itu high dan tingkat signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya itu ada tahapan penerimaan bahan baku es batu. Dengan bahaya mikrobiologinya itu Escherichia coli. Dengan penyebabnya itu penggunaan air yang mentah atau kurang berkualitas. Penanggulangannya itu membeli bahan baku es batu pada supplier yang terpercaya atau memiliki COE. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Untuk bahaya yang kedua itu dari kimia, berasal dari logam berat seperti Cu atau tembaga, PBAS dan Hg, dan penyebabnya itu terbawa dari air yang digunakan. Penanganannya itu membeli bahan baku es batu pada supplier terpercaya atau memiliki COE. Dengan tingkat peluangnya itu low, keparahannya itu medium dan tidak signifikan. Yang ketiga ada bahaya fisik yang berasal, bahaya fisiknya itu berupa bau, rasa, warna, dan keluhan. Berasal dari air yang digunakan. Penanganannya itu membeli bahan baku es batu pada supplier terpercaya. Peluangnya itu low dan parahannya itu juga low, tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan penerimaan bahan baku bumbu kering. Yang pertama itu bahaya mikrobiologi berupa penicillium. Dengan penyebabnya itu bahan baku kering dalam kondisi yang lembab. Penanggulangannya itu simpan dalam wadah kering dan tertutup. Tingkat peluangnya itu low dan keparahannya itu medium dan tidak signifikan. Yang kedua, bahaya kimia yaitu logam, berasal dari kontaminasi logam dari alat penghalus yang digunakan oleh produsen untuk membuat bumbu kering. Penanggulangannya itu dengan cara membeli bahan baku bumbu kering pada supplier yang terpercaya atau memiliki COE. Selanjutnya peluangnya itu low dengan tingkat keparahannya itu medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya yang ketiga itu bahaya fisik berupa batu, kerikil, debu, berasal dari penanganan kemasan dari pemasok. Selanjutnya penanganannya itu membeli bahan baku bumbu kering pada supplier terpercaya atau memiliki COE. Peluangnya itu low, keparahannya itu medium dan tidak signifikan. Selanjutnya bahaya mikrobiologi berupa jamur atau tungau dengan penyebabnya itu low, keparahannya medium dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimia itu berasal dari aflatoksin, penyebabnya itu kontaminasi lingkungan sekitar dan penyimpanan yang kurang tepat. Penanganannya itu membeli bahan baku bumbu kering pada supplier terpercaya atau memiliki COE, memeriksa terigu saat bahan baku datang dan juga melakukan penyaringan bahan baku. Dengan tingkat peluang itu low dan keparahannya itu high dan tidak signifikan. Untuk bahaya selanjutnya ada bahaya fisik dari debu dan kerikil. Penyebabnya penanganan kemasan dari pemasok.
Penanganannya itu membeli bahan baku tepung terigu pada supplier terpercaya atau memiliki COE. Dengan tingkat peluangnya itu low, keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan penerimaan kemasan. Dan bahaya mikrobiologinya itu Aspergillus dan juga Penicillium. Itu dari kondisi lingkungan dan suhu saat distribusi yang kurang tepat. Penanganannya itu membeli kemasan pada supplier terpercaya atau memiliki COE. Peluang itu tingkat keparahannya high dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya kimia, yaitu berupa monomer plastik. Penyebabnya itu zat kimia dalam bahan kemasan. Penanganannya itu pemilihan bahan kemasan yang baik dan aman. Peluangnya itu low, tingkat keparahannya high dan tidak signifikan. Untuk bahaya selanjutnya itu yaitu bahaya fisik berasal dari monomer karton, debu, dan juga kotoran. Berasal dari kontaminasi lingkungan sekitar. Dengan penanganannya itu penyimpanan kemasan di tempat yang bersih dan kering. Peluangnya itu low, tingkat keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan penggilingan daging ayam. Yang pertama bahaya fisiknya itu berupa debu dari alat kotor atau lama yang enggak kepake, yang tidak terpakai. Selanjutnya penanganannya itu dipastikan alat dibersihkan sebelum digunakan. Peluangnya itu low, keparahannya itu medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya mikrobiologis berupa Staphylococcus aureus berasal dari tangan pekerja yang kurang bersih. Penanganannya pastikan pekerja mencuci tangan dengan air berklorin setiap 30 menit. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Selanjutnya itu bahaya kimia berupa penggunaan pelumas. Penyebabnya itu pemakaian pelumas yang berlebihan pada mesin penggiling. Penanganannya itu pastikan alat penggiling dilumaskan dengan jumlah yang cukup dan tidak mencemari alat penggilingan. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan pengadonan bahan baku daging giling, es batu dan juga bahan kering. Bahaya yang pertama itu bahaya mikrobiologis berupa Staphylococcus aureus berasal dari tangan pekerja yang kurang bersih. Penanganannya itu pastikan pekerja mencuci tangan dengan air berklorin setiap 30 menit. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Selanjutnya bahaya kimia itu berupa penggunaan pengawet berupa natrium nitrit. Penyebabnya itu tidak digunakan sesuai dengan jumlah atau porsinya. Penanganannya itu penggunaan natrium nitrit itu tidak boleh lebih dari 200 ppm. Peluangnya itu medium, keparahannya high dan signifikan. Selanjutnya bahaya fisik dari serpihan dan debu berasal dari penyimpanan yang kurang sesuai dan tangan pekerja. Penanganannya itu menggunakan tempat penyimpanan yang bersih dan pekerja selalu mencuci tangan dengan air berklorin setiap 30 menit. Peluangnya itu low, keparahannya itu medium dan tidak signifikan. Selanjutnya, tahapan pembulatan bakso. Bahaya yang pertama itu ada bahaya mikrobiologis, yaitu Staphylococcus aureus, berasal dari pekerja yang tidak mencuci tangan dengan benar. Penanganannya itu mencuci tangan dengan air mengalir selama 15 detik. Peluangnya low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Bahaya selanjutnya bahaya kimia, yaitu kontaminasi rasa dan kandungan krom dan nikel pada sendok. Penyebabnya itu penggunaan sarung tangan plastik yang berulang kali, serta penggunaan sendok yang sudah banyak tergores. Penanganannya itu mengganti sarung tangan plastik dan menghindari sendok yang sudah banyak tergores. Tingkat peluangnya itu medium, keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya, bahaya fisik yang berasal dari debu, berasal dari alat bantu pembentuk adonan atau sendok yang berdebu. Penanganannya itu mencuci tangan dan mencuci alat hingga bersih. Peluangnya medium, tingkat keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya bahaya fisik berupa rambut berasal dari pekerja. Untuk penanganannya itu penerapan hygiene pekerja dengan memakai topi khusus. Peluangnya low, tingkat keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan perebusan. Bahaya yang pertama dari mikrobiologi yaitu bakteri Clostridium perfringens berasal dari suhu perebusan yang salah cenderung rendah sekitar 4-60 derajat Celcius. Penanganan itu perebusan dilakukan hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk peluangnya low, tingkat keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya bahaya kimia dari perfluoroacid acid atau PFOA berasal dari uap panas yang dihasilkan pelapis pada panci atau wajan.
Penanganannya penggunaan suhu yang sesuai untuk perebusan, tingkat peluangnya medium, tingkat keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya fisik yaitu berupa debu berasal dari kontaminasi udara dengan alat yang sudah lama tidak dipakai. Penanganannya mencuci tangan dan juga mencuci alat hingga bersih. Peluangnya low, tingkat keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan penirisan. Bahaya yang pertama itu mikrobiologis Staphylococcus aureus, penyebabnya kontak langsung pekerja dengan bakso. Penanganannya itu penggunaan alat bantu capitan dengan tingkat peluangnya itu low, keparahannya medium dan tidak signifikan. Bahaya kimia itu berupa resi minyak atau grease. Penyebabnya itu saringan tidak dibersihkan secara teratur atau penggunaannya bercampur dengan proses penirisan minyak. Selanjutnya, penanganan pisahkan alat untuk meniriskan paman dan bersihkan secara berkala. Peluangnya low, keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya fisik berupa debu berasal dari kontaminasi udara dan juga tempat penyimpanan. Penanganan yang penutupan wadah tempat penyimpanan bakso dengan tutup yang steril. Peluangnya low, tingkat keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan pendinginan bakso. Bahaya mikrobiologi berupa Escherichia coli berasal dari lalat yang menempel langsung pada makanan. Penanganannya itu pendinginan dilakukan dengan menutup makanan menggunakan jaring di suhu ruang. Untuk peluangnya low, tingkat keparahan medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya kimia yaitu kontaminasi bau dan rasa berasal dari bahan makanan di sekitar tempat pendinginan bakso. Untuk penanganannya penyimpanan terpisah bahan makanan yang sudah jadi dan tidak terpakai. Untuk peluangnya low dan keparahannya low dan tidak signifikan. Selanjutnya, ada bahaya fisik berupa debu berasal dari kontaminasi udara dan tempat penyimpanan. Penanganannya penutupan wadah mencegah debu ataupun serangga hingga pada bakso. Peluangnya low dan juga tingkat keparahannya tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan penimbangan yaitu bahaya mikrobiologis berupa Staphylococcus aureus berasal dari kontak langsung pekerja dengan bakso. Penanganannya penggunaan alat bantu capitan. Peluangnya low, keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya kimia yaitu berupa kontaminasi bau dan rasa berasal dari bahan makanan dan alat di sekitar tempat penimbangan bakso. Penanganannya penimbangan terpisah, selalu menjamin kebersihan tempat, tingkat peluang low, keparahannya low dan tidak signifikan. Selanjutnya, ada bahaya fisik berupa debu berasal dari kontaminasi udara dengan alat. Penanganannya pencucian alat hingga bersih, tingkat peluangnya low, keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan pengemasan. Pertama, bahaya mikrobiologi Staphylococcus aureus berasal dari tangan, hidung, rongga, mulut dari pekerja. Selanjutnya penanganannya sanitasi pekerja, pemakaian sarung tangan, plastik dan juga masker. Untuk peluangnya low, tingkat keparahannya high dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya kimia yaitu berupa bisphenol A atau berupa ZPPA berasal dari kemasan paperboard dan plastik polipropilen. Penanganannya itu memastikan wadah paperboard dan plastik yang digunakan aman. Tingkat peluangnya low, keparahannya high dan tidak signifikan. Selanjutnya bahaya fisik berupa logam dari strapless. Penanganannya menggunakan perekat makanan cukup satu. Tingkat peluangnya itu low, keparahannya high dan tidak signifikan. Selanjutnya bahaya fisik berupa debu berasal dari wadah kemasan rentan berdebu saat proses distribusi sebelum sampai ke tangan produsen. Penanganannya itu penggelapan setiap wadah menggunakan lap dan yang kering dan bersih. Peluangnya itu low, tingkat keparahannya itu medium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu formulir 7, penentuan titik kendali kritis. Ya, penyebab atau sumbernya itu penggunaan pengawet natrium nitrit, peluangnya medium, keparahannya high. Tindakan pengendalian atau pencegahannya itu penggunaan natrium nitrit tidak lebih dari 200 ppm. P-nya ya, P1 ya, P2 tidak, P3 ya, P4 tidak, P5 strip, PCP. Dengan alasan keputusan yaitu natrium nitrit memiliki peran penting dalam mencegah pertumbuhan bakteri patogen dalam produk daging olahan. Selanjutnya yaitu ada formulir 8 yaitu penentuan batas kritis atau CL.
Prinsip satunya yaitu ada tahap atau input, yaitu pengadonan dengan bahaya, yaitu penggunaan bahan pengawet atau natrium nitrit. Tindakan pengendalian yaitu memastikan penggunaan natrium nitrit tidak lebih dari 200 ppm. Lalu prinsip kedua yaitu CCP, dan prinsip ketiga yaitu batas kritis yaitu 200 ppm. Selanjutnya untuk formulir 9 itu menentukan prosedur monitoring. Prinsip 1 yaitu pada tahap input yaitu pengadonan, bahannya penggunaan pengawet natrium nitrit. Tindakan pengendaliannya yaitu memastikan penggunaan natrium nitrit tidak lebih dari 200 ppm. Prinsip 2-nya CCP, prinsip 3 batas kritisnya yaitu 200 ppm. Pada prinsip 4 pemantauan itu natrium nitrit di food processor dengan menggunakan timbangan digital dan dihitung dengan rumus satuan ppm. Dilakukan ketika siap setelah pencampuran semua bahan dan dilakukan oleh tim produksi. Baik, untuk penentuan tindakan koreksinya di prinsip 1 itu di tahap pengadonan. Bahayanya itu karena penggunaan pengawet natrium nitrit, kemudian tindakan pengendaliannya adalah memastikan penggunaan natrium nitrit tidak lebih dari 200 ppm. Ini termasuk CCP, kemudian batas kritisnya tadi natrium nitritnya 200 ppm. Wattnya natrium nitrit pada food processor, kemudian menggunakan timbangan digital dan dihitung dengan rumus satuan ppm. Kapannya setiap setelah pencampuran semua bahan. Yang melakukan adalah tim produksi. Kemudian tindakan koreksinya dilakukan segera dengan melaporkan ke supervisor produksi dan pengkalibrasian semua peralatan yang digunakan setelah monitoring. Tidak menggunakan natrium nitrit lebih dari 200 ppm. Oke, izin masuk untuk melanjutkan. Selanjutnya adalah formulir 11, yaitu penetapan prosedur verifikasi. Jadi verifikasi itu digunakan untuk mengkonfirmasi apakah rencana LCCP ini sudah valid sebelum nantinya diimplementasikan. Dan bagaimanapun produk itu harus benar-benar aman sebelum sampai ke tangan konsumen. Jadi di sini kegiatan verifikasi yang kami lakukan adalah kita akan melihat rekaman kalibrasinya, pemeriksaan kembali catatan penyimpanan terhadap CCP. Lalu formulir 12 yaitu penetapan sistem dokumentasi. Jadi dokumentasi ini digunakan sebagai tertulis bahwa suatu tindakan itu sudah dilakukan untuk keperluan inspeksi nantinya. Jadi di dalam dokumentasi itu akan ada analisis data, daftar penyimpanan CCP, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Di sini dokumentasi yang akan dilakukan adalah kita akan melihat logbook review data, fase penimbangan, lalu ada calibration book dan timbangan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.